Tahun Yubileum 2025 menjadi salah satu perayaan yang dinantikan oleh umat Katolik di seluruh dunia. Sebagai salah satu tradisi penting Gereja Katolik, adalah kesempatan istimewa untuk merefleksikan iman, memperkuat hubungan spiritual, dan memperoleh indulgensi penuh. Tahun Yubileum 2025 adalah tahun suci yang dirayakan secara berkala, setiap 25 tahun sekali oleh Gereja Katolik, sebagai momen rahmat, pengampunan, dan rekonsiliasi dengan tema, Peziarah Harapan. Tidak semua gereja menjadi tempat penerimaan indulgensi. Untuk penerimaan indulgensi tahun Yubileum 2025, Keuskupan Agung Semarang sudah menunjuk beberapa gereja. Berikut ini, gereja tempat penerimaan indulgensi tahun Yubileum 2025 di Keuskupan Agung Semarang, Gereja Katedral Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci, Randusari Semarang. Gereja dengan nama lengkap, Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Randusari, kini telah menjadi gereja katedral, sejak tahun 1940-an. Gereja Katedral Santa Perawan Maria Ratu Rosari, terletak di Jalan Pandanaran nomor 9, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah. Memasuki area gereja katedral, akan diperlihatkan bentuk bangunan bergaya Eropa. Didesain berbentuk segi 4 dengan 3 pintu masuk, sisi barat, selatan dan utara. Sebelum masuk ke dalam gereja, pandangan akan dibawa ke bentuk limas bangunan, yang beratap merah, dengan dinding abu-abu, bersama batu alam yang menempelnya. Terlihat tulisan di atas pintu, yakni, Sub Tutela Matris. Tulisan tersebut bermakna, di bawah perlindungan Bunda, yang melambangkan penyerahan diri umat paroki, kepada Bunda Maria sebagai pelindung. Ruang dalam gereja, didominasi warna putih yang menghias, mulai dari atap dan dinding bangunan, bersama warna kaca pelangi menempel di dinding. Ada tulisan berbahasa Latin, berukuran besar yakni, Ego quasi rosa plantata, super rivos aquarum fructificavi, jika diterjemahkan memiliki arti, aku bagaikan bunga mawar yang tumbuh subur di tepi aliran sungai. Naik ke lantai 2, akan dibawa ke sebuah balkon, dan memperlihatkan kemegahan, keindahan gereja, bersatu bersama keagungan Tuhan. Di area luar gereja, terdapat taman doa, berada di sebelah pintu masuk utara gereja, dekat dengan gedung sekretariat. Suasana di taman doa tersebut, nyaman dan tenang, terdapat replika Pieta Bunda Maria, dan Tuhan Yesus dengan sebuah keagungan salib, di bawah rindang pepohonan sebagai penyejuk. Gereja Santo Ignatius Magelang, terletak di Jalan Yos Sudarso nomor 6, Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan literatur, bangunan Gereja Santo Ignatius, didirikan oleh Romo F. Vogel SJ pada 1890-an. Misa Kudus untuk pertama kalinya, diadakan pada 22 Agustus 1890, setahun setelah Gereja Santo Ignatius didirikan. Kehadiran Gereja Santo Ignatius, semakin memperkuat penyebaran agama Katolik, di wilayah Kedu khususnya Kota Magelang.
Pada 5 Agustus 1926, bangunan gereja lama ditambah, dengan bangunan selebar 3,5 meter, pada sisi kanan dan kirinya. Pada tahun 1983, Gereja Santo Ignatius membagi wilayah ke dalam 7 wilayah penggembalaan. Wilayah tersebut meliputi Magelang, Panjang, Rejowinangun, Tidar, Jurangombo, Kemiri Rejo, dan Cacaban. Upaya pemekaran itu terus menemukan bentuknya, seiring pemekaran wilayah pemerintahan, diiringi munculnya kelurahan-kelurahan baru di Magelang. Saat ini, umat Santo Ignatius Magelang terbagi menjadi 13 wilayah penggembalaan dalam 36 lingkungan. Tak tanggung-tanggung, hingga saat ini umat Katolik di Magelang bahkan meluas hingga sampai lereng Gunung Sumbing, seperti daerah Kajoran Kaliangkrik. Gereja Santa Maria Regina Purbowardayan terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 10, Tegalharjo, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Paroki Santa Maria Regina Purbowardayan merupakan paroki yang menjadi pusat kevikepan Surakarta. Pembangunan Gereja Purbowardayan dimulai tahun 1959. Tim pembangunan dipimpin oleh Romo Justinus Darmoyuwono. Arsitektur gereja merupakan prakarsa Romo H. van Opzeeland SJ. Bangunan gereja adalah perpaduan antara pendopo dan salib, dengan daya tampung lebih dari 2.000 jiwa. Tanggal 4 Agustus 1961, dilakukan pembaptisan pertama di Paroki Purbowardayan, atas nama Maria Anastasia Niniak Sri Murni. Tanggal 26 November 1961, Gereja Purbowardayan diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Albertus Sugijo Pranoto SJ, dengan pelindung Santa Perawan Maria Regina. Di awal berdirinya, Paroki Purbowardayan terdiri dari 8 wilayah, atau 8 kring. Yaitu, Tegalharjo, Gilingan, Nusukan, Kadipiro, Mojosongo, Jebres, Jagalan dan Pucang Sawit. Stasi di luar kota meliputi, Stasi Gemolong, Sragen dan Kedung Banteng. Jumlah umat awal diperkirakan, sekitar 800 orang umat Katolik. Beberapa peristiwa penting yang bisa dicatat dalam perkembangan Gereja Katolik Purbowardayan, antara lain. Tanggal 2 Juli 1965, penerimaan sakramen imamat dari tangan Uskup Agung Semarang, Monsinyur Justinus Darmojuwono, di Gereja Santa Perawan Maria Regina. Terdiri dari 4 imam diosesan Keuskupan Agung Semarang, dan 1 imam dari Congregasi Keluarga Kudus MSF. Pada tanggal 27 September 1998, Monsinyur Ignatius Suharyo memberkati Gedung Serbaguna Subtutela Matris di bawah naungan Bunda Maria yang didirikan di belakang gereja. Pada 2 Mei 2021, bangunan gedung paroki dan kompleks perkantoran Kevikepan Surakarta diresmikan oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko bersamaan dengan penerimaan sakramen penguatan. Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung
terletak di Jalan Empu Panuluh nomor 377, Pringwulung, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung berkaitan erat dengan keberadaan perguruan tinggi Sanata Dharma di Merican. Keberadaan universitas tersebut membawa perkembangan baru dalam kehidupan gereja Paroki Kristus Raja Baciro. Sebelum menjadi paroki mandiri, Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung secara administratif di bawah penggembalaan Paroki Kristus Raja Baciro. Secara teritorial gerejani, Paroki Pringwulung sebelah timur berbatasan dengan Paroki Santa Maria Assumpta Babarsari, sebelah utara Paroki Petrus Paulus Minomartani. Sebelah barat, Paroki Keluarga Kudus Banteng, dan Paroki Santo Antonius Kota Baru, serta sebelah selatan Paroki Kristus Raja Baciro. Dari 13 lingkungan, yang telah ada semenjak paroki berdiri, dikembangkan menjadi 21 lingkungan. Masing-masing lingkungan, terdiri dari 20-50 kepala keluarga. Pemekaran lingkungan ini dimaksudkan supaya semakin banyak umat yang terlibat dalam kehidupan gereja. Di samping itu, juga memudahkan pelayanan dan administrasi. Sejak bulan Januari 2011, jumlah lingkungan menjadi 22 lingkungan. Dari 22 lingkungan itu dikelompokkan dalam 5 wilayah, yaitu wilayah Santo Petrus, wilayah Benediktus, wilayah Patrisius, wilayah Ignatius Loyola, dan wilayah Yakobus. Kekhasan Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung adalah banyaknya rumah komunitas sustran, komunitas karya dan biara. Seluruh gerak kegiatan paroki ini ke depan senantiasa ditempatkan dalam visi misi Paroki Santo Yohanes Rasul, yaitu mewartakan sabda Tuhan, mengembangkan rahmat Allah. Gereja Santa Maria, Bunda Penasihat Baik Wates, terletak di Jalan Sanun nomor 23, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Gereja Katolik Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates menjadi saksi perjalanan iman umat Katolik di daerah Kulon Progo, khususnya bagian selatan. Sekitar tahun 1920, karya misi Katolik di Kulon Progo bagian selatan dimulai. Karya misi dirintis oleh Romo Vandries CSJ. Sebelum ditujukan kepada orang Jawa, pelayanan pastoralnya ditujukan kepada orang-orang Belanda yang bekerja di tambang Mangaan Kliripan, Kokap, Kulon Progo. Karya misi Romo Vandries CSJ dilanjutkan oleh Romo Strater SJ. Dalam karya misinya Romo Strater SJ mendirikan sekolahan-sekolahan Katolik. Setelah melalui lika-liku panjang dalam perjalanannya, akhirnya pada tahun 1935, Gereja Wates berhasil didirikan. Pada 31 Maret 1936, gereja diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Willekens SJ, dengan pelindung Santa Perawan Maria Bunda Penasehat Baik. Mulai tahun 1953, Gereja Wates memiliki pastor yang menetap, dan pada tahun itu juga, Monsinyur Albertus Sugiopranoto SJ, selaku Vikaris Apostolik Semarang, menetapkan Wates sebagai paroki mandiri.
Pastor paroki yang pertama, dijabat oleh Romo Cipto Prawoto PR. Dalam temu pastoral, Keuskupan Agung Semarang tahun 2019 lalu, diputuskan bahwa Kevikepan Daerah Istimewa Yogyakarta, dimekarkan menjadi dua. Keputusan ini dipertegas lagi dalam pertemuan Dewan Imam Keuskupan Agung Semarang pada 5 dan 6 Desember 2019. Penegasan ini ditandai dengan menentukan pusat kevikepan yang baru, yaitu Kevikepan Yogyakarta Barat, yang berpusat di Paroki Santa Maria Bunda Penasehat Baik Wates. Sedangkan Kevikepan Yogyakarta Timur, berpusat di Paroki Santo Yohanes Rasul Pringulung.